Oke, baik. Sekarang kita mulai tema utama kita, yaitu pengalaman keagamaan. Ya, sebenarnya definisinya sederhana. Pengalaman keagamaan berarti apa yang kita alami saat menjalankan hidup beragama. Kalau di bukunya William James tadi, yang saya sebut di depan, pengalaman keagamaan itu didefinisikan sebagai segala rasa, tindakan, dan pengalaman dari seseorang sebagai individu saat berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai Tuhan. Ya, ini kalimatnya agak panjang, tapi intinya ya sama seperti saya bilang tadi, yaitu segala pengalaman yang kita dapat saat menjalani hidup beragama, mengikuti tuntunan agama. Ya, pengalaman nanti titik tekannya ada pada rasa jiwa yang didapat dari hidup beragama. Makanya definisinya William James tadi segala rasa. Jadi urusannya apa sih yang kita peroleh dalam diri kita setelah menjalani agama, yang kita rasakan dalam diri kita setelah kita menjalankan hidup beragama. Definisinya itu. Ya, sebenarnya ini sifatnya subjektif. Teman-teman boleh nanti menjelaskan sendiri, yang saya rasakan ini loh Pak, yang saya rasakan itu loh Pak, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, katanya William James, tidak semudah itu kita menjelaskan pengalaman keagamaan. Kenapa? Ya karena ini urusan rasa tadi. Urusan kesan, kemudian urusan pemahaman subjektif setiap orang terhadap apa yang dia alami. Makanya nanti selanjutnya oleh William James disebut ciri-ciri pengalaman keagamaan itu ada 4. Dan yang pertama adalah ineffability. Ineffability itu maksudnya apa? Tidak mudah diilustrasikan, tidak mudah diungkapkan, dijelaskan. Kenapa? Ya karena urusannya rasa tadi. Seperti teman-teman merasakan kuliah daring. Sulit loh Pak kuliah daring itu Pak. Loh itu ungkapanmu sulit itu mungkin ya tidak sepenuhnya mewakili yang kamu rasakan dalam dirimu. Tapi ketika kamu ngerti yang kamu rasakan sendiri kesulitannya. Dan orang yang bisa memahami kesulitanmu adalah orang yang sama-sama kesulitan menjalani kuliah daring. Saya yang tidak ikut kuliah daring misalnya, tidak mampu memahami ungkapanmu bahwa kuliah daring itu sulit. Kuliah daring, teman-teman di kampus pasti ngerti ya, istilah ini populer sekali sekarang. Kuliah dalam jaringan. Bagi teman-teman yang tidak kuliah atau bapak ibu yang kebetulan mendengarkan, mungkin masih asing istilah ini. Tapi mahasiswa yang di kampus era corona ini istilah favorit. Nah, yang tidak ngalami susah memahami sulitnya kuliah daring. Mungkin bagi yang tidak ngalami, alah itu kan mudah, tinggal nongkrong di depan HP, depan laptop, selesai. Yang ngalami lebih tahu rasanya. Urusan rasa memang susah dijelaskan, hanya yang ngalami yang tahu. Termasuk pengalaman keagamaan. Indahnya sedekah kepada fakir miskin. Kemudian tenangnya kalau kita sholat tahajud ya. Kemudian syahdunya kalau kita berpikir pada Allah. Loh, ini hal-hal yang susah dijelaskan. Paling kalau saya jelaskan kamu bilang, lebay Pak. Ya wis, kamu alami sendiri saja langsung. Karena pengalaman keagamaan memang sesuatu yang ineffable. Tidak bisa dijelaskan begitu saja.
engkau harus mengalami langsung. Ini dulu zaman masih rame-ramenya kajian orientalis, itu banyak kajian orientalis yang memahami agama dari luar. Dia tidak mengalami langsung agama. Sehingga narasi-narasinya tentang agama itu sering, kalau yang orang beragama itu sendiri baca, dia tidak akan setuju, masa begitu. Misalnya ada orientalis yang menjelaskan bahwa sholat itu, orang Islam itu sehari 5 kali dia menempelkan dahinya ke lantai. Oh, itu kalimat seperti ini kan tidak mewakili, tidak begitu sebenarnya. Sholat itu ada makna yang lebih dalam. Tidak sekedar kelihatannya. Hanya yang ngalami dan menjalani yang paham. Jadi ciri pengalaman keagamaan yang pertama ineffable. Kemudian yang kedua transien. Transien itu sementara. Ya kalau pas dijalankan rasanya didapat. Begitu tidak dijalankan ya enggak. Jadi pengalaman ini datang dan pergi. Sama kayak sufi yang cinta pada Allah terus sampai mengalami ekstase. Ekstasenya ini kan ya kadang datang, kadang pergi. Tidak terus-terusan begitu. Jadi merasakan damainya dekat dengan Tuhan. Ya ini karena manusia biasa, ya kadang datang, kadang pergi. Sama kayak teman-teman sholat harus khusyuk gitu. Ayo, kekhusyuan ini kan transien. Kadang datang, kadang pergi. Kadang teman-teman sholat itu full khusyuknya 1-2 detik di awal misalnya. Atau ada yang karena lebih soleh khusyuknya lebih lama. Ada yang sudah sangat canggih, ya full dalam sholat itu khusyuk terus. Tapi setelah sholat kan sudah enggak. Jadi sifatnya transien. Rasa khusyuk itu ya datang, ya pergi. Jadi sifatnya sementara. Kemudian passivity. Passivity itu pasif. Ya karena ini urusannya rasa, bukan kita yang mengusahakan rasa itu datang sendiri. Jadi kita tidak bisa kontrol. Tadi misalnya ya teman-teman, sholat malam kok rasanya damai ya. Awal-awal, tapi begitu 1 bulan istiqomah sholat malam terus, rasanya sudah tidak enak, sudah standar saja, sudah biasa. Itu kita tidak bisa kontrol rasa ini, dia datang begitu saja. Kitanya pasif, kita kan pinginnya mendalam terus, tapi ya tidak bisa. Yang awal-awal misalnya ikut ngaji dulu, mungkin ikut sekali, 2 kali, wah saya tercerahkan Pak, saya dapat sesuatu Pak. Terus saya minta, yo istiqomah lah ngaji. Begitu lama-lama istiqomah kehilangan rasa. Saya kok mulai bosen ya Pak. Saya kok mulai tidak nyaman lagi Pak, pengen cari-cari yang lain. Karena rasa bukan kita yang kontrol. Jadi nyaman, seneng, dan macam-macam itu. Kontrolnya tidak ada di kita. Sifatnya memang pengalaman keagamaan itu sifatnya pasif. Kita hanya bisa mengusahakan. Tidak bisa terus-terusan karena dia transien, dan kita hanya bisa mengusahakan, tidak bisa ngontrol kapan dia datang, kapan dia pergi. Kemudian yang selanjutnya noetik. Noetik itu seseorang setelah mengalami pengalaman keagamaan itu dia merasa, kalau bahasa yang biasa dipakai teman-teman, tercerahkan. Dia merasa mendapat sesuatu yang berharga. Dia merasa dapat anugerah, kalau bahasamu mungkin dapat hidayah. Itu noetik. Jadi ada 4 cirinya pengalaman keagamaan. Yang pertama ineffable, tidak terkatakan. Yang kedua transien, sementara. Yang ketiga pasif,
bukan kita yang ngontrol. Rasa itu datang sendiri dan pergi sendiri. Kemudian noetik, kita merasa tercerahkan, kita merasa dapat hidayah, dapat anugerah. Nah, itu yang kita dapat dari religious experience, pengalaman keagamaan. Jadi saat kita beragama dengan serius, tidak cuma menjalani tapi juga menghayati. Menghayati itu berarti memasukkan ke dalam. Jadi biasanya kan orang itu meyakini kemudian menjalani. Jangan lupa setelah menjalani, naik satu level lagi menghayati. Biasanya naik lagi satu level memaknai. Nah, level pengalaman ini ada di aspek menghayati. Kita masukkan ke dalam. Beragama, beribadah tidak sekedar formalitas, ritual, tapi juga ada penghayatan dan pemaknaan. Dari situlah nanti pengalaman keagamaan ini akan berbuah positif. Cirinya pengalaman keagamaan tadi ineffable, transient, pasif, dan noetik.